Cang, apa kabar? Daripada saluran kita berdebu ya, berlumut, kita isi lagi. Kali ini katanya nih, kita tuh bisa meminimalisir atau mengurangi lah ya, risiko kejadian gawat darurat. Kata siapa? Kata temen Ogut lah. Harga nih gini, kalau di IGD itu kan titik paling sibuk ya, paling ya kalau sibuk relatif ya paling riwah lah ya, boleh boleh dibilang paling sibuk di rumah sakit. Penanganan harus cepat, kondisi mayoritas gawat darurat ya, emergensi, sebagian kecil false emergensi alias sebetulnya tidak gawat ya, ada yang nyasar. Nah itu kadang-kadang udah satu nih, kadang-kadang dokter spesialis dikasih tahu info sama keluarga, dok nih pasien belum diapa-apain. Ah, masa sih belum diapa-apain? Iya benar belum diapa-apain. Itu sering kita datang ke IGD, saya bilang gini, kalau pasien belum diapa-apain, ini selang oksigen, selang infus sama obat-obat terbang sendiri kali ya ke pasien. Jadi berlebihan itu ya. Jadi sebetulnya di IGD itu udah ditangani, udah dikasih oksigen, makanan, obat, udah disuntik, udah ditusuk, macam-macam ya. Kadang-kadang keluarga bilang belum diapa-apain tuh karena tergesa-gesa, terburu-buru. Karena di IGD itu ramai, pengennya cepet dipindahkan ke ruang rawat ya. Kalau ruang rawat kan ada yang satu ruang isinya satu ruang isinya 2, atau satu ruang 6 gitu, yang sekarang udah agak jarang ya. Cuman kadang-kadang diperlukan supaya bisa pasien muat banyak ya. Jadi nggak terlalu ramai gitu. Jadi udah diapa-apain pasti kalau udah di IGD itu, apalagi yang sistemnya udah bagus, jangan khawatir. Nah, pertanyaannya, mayoritas nih ya, kenapa berobat itu tidak direncanakan? Mayoritas pasien di IGD itu jarang yang mendadak banget kelainannya, kecuali orang kecelakaannya. Tadinya sehat walafiat betul-betul, tahu-tahu ditabrak truk ya apes gitu ya. Orang udah berkendara dengan baik di kiri, motor lampunya cuma boleh putih, kuning, merah. Kalau yang di belakang merah, lampu sen cuman boleh kuning, lampu head cuman boleh putih dan kuning. Udah sesuai aturan lah ya. Speednya udah benar, cara berkendaranya udah apik, apes, ketabrak truk, itu baru betul-betul mendadak. Cuma mayoritas pasien di IGD itu, coba perhatikan deh, Cangcing punya keluarga yang ada di IGD. Kadang-kadang kan ceritanya gini, udah 1 bulan lalu, sudah 2 tahun lalu dibilang ada sakit tekanan darah tinggi, disuruh berobat rutin, nggak berobat, alasannya nggak pusing, kan dia diubah-ubah sendiri gitu. Dokter penyakit dalam, dokter jantung udah bilang berobat rutin, dia ubah sendiri karena tidak pusing, tidak perlu berobat rutin. Salah kan? Jadi itu menabung masalah yang tadinya masalah bisa dicicil. Kalau Bapak Ibu Cangcing berobat jalan, kan bisa milih waktunya. Mau tanggal 1 kek, mau tanggal 2 kek, asal jangan weekend ya. Kalau misalkan rumah sakit negeri atau rumah sakit swasta juga mayoritas di weekend nggak buka BPJS ya. Mau tanggal 1 kek, tanggal 4 kek, tanggal 5, mau Senin kek, mau Selasa, mau Rabu, mau Kamis, mau Jumat, kan bisa direncanakan gitu. Bisa milih hari. Minggu ini nggak bisa, minggu depannya. Minggu kedua nggak bisa, berobat minggu ketiga atau minggu keempat dan sebagainya. Tapi nggak dikerjakan. Nah, masalah yang menumpuk itu akhirnya menjadi gawat darurat. Yang tadinya cuma hipertensi, jadinya stroke. Yang tadinya cuma sakit gula, jadinya sesak napas, gagal napas. Nah, kalau sudah situasinya gawat darurat, nggak bisa milih waktu berobat kan? Saya nih nanti gawat daruratnya hari Rabu aja deh, mana bisa gitu. Jadi makanya Bapak Ibu Cangcing, kalau udah dibilangin dokter, udah ada kelainan, disuruh berobat rutin, kontrol, berobat aja. Umumnya ya berobat sebulan sekali, pantas-pantasnya. Umpama super sibuk, lagi sibuk banget gitu ya, ya 3 bulan sekali lah diusahakan. 3 sampai 5 bulan, jangan 3 sampai 4 bulan sekali gitu ya. Kuarteran ya gitu. Atau
cau ya kalau zaman kita dulu. Tapi jangan diabaikan, itu berobat rutin itu justru ya obat utamanya, bukan pengobatan gawat daruratnya. Jadi jangan tunggu darurat. Kalau darurat udah pusing, susah ya. Satu, Anda belum tentu bisa bawa diri Anda sendiri. Dua, keluarga belum tentu siap. Tiga, di jalan lagi macet, lagi banjir, lagi apapun, IGD lagi penuh, colokan oksigennya lagi kepake semua, ayo gimana gitu ya. Jadi IGD tidak akan pernah menolak pasien, cuman masalahnya fasilitasnya ada atau enggak, gitu ya. Itu aja. Maka itu kita jadikan menjaga kesehatan itu menjadi lifestyle ya. Kalau Anda usianya udah cukup panjang, usianya panjang ya, itu nanti biasanya suatu saat memang perlu kunjungan rutin ke vaskes ya, bisa puskesmas atau rumah sakit. Kalau waktu muda kan, waktu kecil rutin ke sekolah tiap hari, waktu usia produktif rutin ke tempat kerja setiap hari. Nah, saat udah lansia, udah pensiun, rutinnya ya rutin ke rumah sakit berobat. Itu juga tidak tiap hari ya, paling 1 bulan sekali, atau kalau lagi sibuk 3 bulan sekali lah. Cuman masih perlu dievaluasi terus sama dokter ya. Jangan tunggu ada komplikasi. Begitu ya.